Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oma Yuvita Lelado dengan NIM 19070101115. Saya mahasiswa semester 4 dari program studi ilmu kesehatan masyarakat FKM Undana. Pada kesempatan kali ini, melalui video ini, saya akan membahas materi tentang kualitas lingkungan perumahan. Ini untuk memenuhi tugas pertemuan ke-12 dari mata kuliah analisis kualitas lingkungan. Baik, pertama yang akan saya bahas dalam materi ini yaitu tentang pengertian perumahan. Pengertian perumahan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Nah, berdasarkan pengertian ini, kita dapat diketahui bahwa secara fisik, perumahan adalah sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan rumah-rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal dan memungkinkan terjadinya interaksi sosial antara penghuninya, serta biasanya dilengkapi dengan prasarana dan sarana baik itu sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan yang merupakan subsistem dari kota maupun perdesaan secara keseluruhan. Dan lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan serta sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat pada lingkungan tersebut. Selanjutnya yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang persyaratan kesehatan perumahan dan permukiman yang ada dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 829/SK/Romawi 8/1999. Pertama, di sini ada persyaratan kesehatan perumahan. Nah, pada persyaratan kesehatan perumahan ini ada beberapa hal atau ada beberapa parameter yang menjadi sangat penting untuk diperhatikan agar suatu lingkungan perumahan dikatakan layak huni atau dapat dikatakan sehat untuk ditinggali oleh manusia. Yang pertama ada lokasi. Untuk lokasi ini ditetapkan beberapa hal, yaitu yang pertama, tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, tanah longsor, gelombang tsunami, daerah gempa, dan lain-lain. Yang kedua, tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir dari sampah ataupun daerah bekas tambang. Lalu yang ketiga, tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kebakaran seperti jalur pendaratan penerbangan. Parameter yang kedua dalam persyaratan kesehatan perumahan berdasarkan keputusan menteri ini yaitu kualitas udara. Nah, di sini kualitas udara di lingkungan perumahan harus bebas dari gangguan gas beracun dan harus memenuhi syarat baku mutu lingkungan yang berlaku. Di sini ada beberapa hal yang ditetapkan, yaitu yang pertama, gas hidrogen sulfida dan amonia secara biologis tidak boleh terdeteksi. Lalu debu dengan diameter harus kurang dari 10 mikrogram dan maksimumnya adalah 150 mikrogram per meter kubik, dan gas belerang dioksida atau SO2 dengan maksimum 0,10 ppm dan debu maksimum 350 mm kubik per meter persegi per harinya. Untuk parameter ketiga ada kebisingan dan getaran. Untuk kebisingan dan getaran di sini ditetapkan dua hal, yaitu untuk kebisingan dianjurkan berkisar antara 45 desibel sampai dengan 55 desibel, dan untuk tingkat getaran maksimum hanya 10 mm per detik. Parameter selanjutnya yaitu kualitas tanah di daerah perumahan dan pemukiman. Untuk parameter ini ditetapkan 4 hal, bahwa kandungan timah hitam dengan maksimum 300 mg per kilogram, kandungan arsenik total maksimumnya adalah 100 mg per kilogram, kandungan kadmium dengan maksimum 20 mg per kilogram, dan kandungan benzoperin dengan maksimum 1 mg per kilogram. Parameter selanjutnya yaitu prasarana dan sarana lingkungan. Untuk parameter ini sendiri ditetapkan beberapa hal. Yang pertama, suatu lingkungan perumahan harus memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi untuk keluarga dengan konstruksi yang aman dari kecelakaan. Yang kedua, harus memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit.
Yang ketiga, memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan bahwa konstruksi jalan tidak mengganggu kesehatan, konstruksi trotoar tidak mengganggu pejalan kaki dan penyandang cacat, dan apabila pada lingkungan tersebut terdapat jembatan, maka jembatan tersebut harus dilengkapi dengan pagar pengaman. Lalu harus ada lampu penerangan jalan yang tidak menyilaukan mata. Selanjutnya, bahwa harus tersedia air bersih yang cukup sepanjang waktu dengan kualitas yang memenuhi persyaratan kesehatan. Lalu pengelolaan pembuangan tinja dan limbah rumah tangga yang harus memenuhi persyaratan kesehatan juga, dan harus memiliki akses terhadap sarana pelayanan kesehatan, komunikasi, tempat kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian, dan lain-lain. Dan pengaturan instalasi listrik harus menjamin keamanan dan keselamatan penghuni dari lingkungan tersebut. Dan untuk tempat pengelolaan makanan harus menjamin bahwa tidak terjadi kontaminasi makanan yang dapat membahayakan keselamatan dari penghuni dan menyebabkan keracunan. Lalu ada parameter yang berkaitan dengan faktor penyakit. Nah, untuk parameter ini ditetapkan dua hal, yaitu yang pertama, indeks lalat harus memenuhi syarat. Yang kedua, indeks genetik nyamuk harus di bawah 5%. Parameter yang berikutnya adalah penghijauan. Untuk penghijauan ini ditujukan untuk sebagai pelindung dan juga untuk memberikan kesejukan, keindahan, dan kelestarian alam pada suatu lingkungan perumahan. Lalu yang berikut yang akan menjadi pembahasan pada materi ini yaitu persyaratan kesehatan rumah tinggal. Untuk kesehatan rumah tinggal ada beberapa parameter, yaitu yang pertama berkaitan dengan bahan bangunan. Untuk bahan bangunan sendiri ditetapkan beberapa hal, yaitu bahwa bahan bangunan tidak terbuat dari bahan yang melepaskan bahan lain yang membahayakan kesehatan seperti debu, asbestos, dan plumbon. Lalu yang kedua, tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme patogen. Parameter selanjutnya itu komponen dan penataan ruangan. Untuk parameter ini juga ditetapkan beberapa hal. Yang pertama, lantai harus kedap air dan mudah dibersihkan. Yang kedua, dinding rumah harus memiliki ventilasi. Dan untuk kamar mandi dan kamar cuci harus kedap air dan mudah dibersihkan juga. Untuk langit-langit rumah harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan. Yang berikut, untuk bumbungan rumah 10 meter dan harus ada penangkal petir. Yang selanjutnya, ruangan ditata sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Lalu dapur harus memiliki sarana pembuangan asap. Parameter selanjutnya itu pencahayaan. Untuk pencahayaan sendiri ditetapkan bahwa pencahayaan alam atau buatan secara langsung maupun tidak langsung harus dapat menerangi seluruh ruangan dengan intensitas penerangan minimal 60 lux dan tidak menyilaukan mata. Selanjutnya untuk kualitas udara, beberapa hal yang berkaitan dengan udara sudah disampaikan pada persyaratan kesehatan perumahan. Di sini ditambahkan bahwa suhu udara harus nyaman, yaitu di antara 18 sampai 30 derajat Celcius, dan kelembapan udaranya di antara 40 sampai 70%. Dan gas karbon dioksidanya harus kurang dari 100 ppm per 8 jam. Dan untuk gas formaldehid harus kurang dari 120 mg per meter kubik. Selanjutnya dari kesehatan rumah tinggal yaitu ventilasi. Untuk ventilasi, luas lubang ventilasi harus alami dan dibuat permanen dengan minimal 10% luas lantai. Nah, selanjutnya ada parameter yang berkaitan dengan faktor penyakit. Seperti pada pemaparan materi sebelumnya yang berkaitan dengan kesehatan perumahan, untuk kesehatan rumah tinggal juga untuk faktor penyakit ditetapkan bahwa tidak ada lalat, nyamuk ataupun tikus yang bersarang di dalam rumah. Lalu parameter selanjutnya itu penyediaan air. Untuk penyediaan air ini ditetapkan dua hal, yaitu tersedia sarana penyediaan air bersih dengan kapasitas minimal 60 liter per orang per harinya, dan untuk kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih yang berlaku.
Parameter selanjutnya itu sarana penyimpanan makanan. Untuk parameter ini ditetapkan bahwa harus tersedia sarana penyimpanan makanan yang aman dan tidak membahayakan keselamatan dari penghuninya. Selanjutnya, parameter pembuangan limbah. Untuk pembuangan limbah ditetapkan dua hal, yaitu yang pertama, limbah cair. Untuk limbah cair yang berasal dari rumah tangga, tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah. Dan untuk limbah padat, diharuskan untuk dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan bau, tidak mencemari permukaan tanah dan air tanah. Lalu selanjutnya ada kepadatan hunian. Untuk kepadatan hunian ini berkaitan dengan luas kamar tidur, yaitu minimal 8 meter persegi dan dianjurkan tidak untuk lebih dari 2 orang per kamar tidur. Selanjutnya yang akan menjadi pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu tentang penilaian rumah sehat. Seperti yang kita tahu bersama bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan setiap manusia. Itu rumah diharuskan untuk sehat sehingga dapat menjamin kenyamanan dan keamanan dari penghuninya. Nah, untuk penilaian rumah sehat ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok komponen rumah. Yang menjadi penilaian pada kelompok komponen rumah yaitu berkaitan dengan langit-langit, dinding, lantai, jendela kamar tidur, jendela kamar keluarga, dan ruang tamu, serta ventilasi, sarana pembuangan asap dapur, dan pencahayaan. Yang berikut ada kelompok sarana sanitasi. Yang menjadi dasar penilaian dari kelompok sarana sanitasi yaitu meliputi sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran, sarana pembuangan air limbah, dan sarana pembuangan sampah. Selanjutnya ada kelompok perilaku penghuni. Nah, hal-hal yang berkaitan atau menjadi dasar dalam penilaian kelompok ini yaitu berkaitan dengan perilaku dari penghuni dari sebuah rumah. Nah, untuk dasar penilaiannya itu berkaitan dengan kebiasaan membuka jendela kamar tidur, membuka jendela ruang keluarga dan ruang tamu, kebiasaan membersihkan halaman rumah, dan kebiasaan membuang tinja bayi atau anak ke kakus, lalu kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang materi kualitas lingkungan perumahan. Saya berharap bahwa video ini dapat memberikan manfaat bagi penonton sekalian, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dan mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih.